Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Iqbal. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini, saya sedang melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Dani Rofianto Esmat Mkom selaku mata kuliah Algoritma Pemrograman. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih prosedur itu dan kita akan langsung mengaplikasikannya atau mempraktekannya pada aplikasi yang bernama Flowgridem yang berada di laptop masing-masing. Jika kalian belum ada aplikasinya, silakan download terlebih dahulu di Chrome masing-masing. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan apa sih prosedur itu. Jadi prosedur adalah bagian dari suatu program yang disusun secara terpisah untuk melakukan suatu tugas tertentu dan tidak menghasilkan nilai balik ketika subrutin dipanggil. Manfaat dari prosedur ini yaitu suatu program yang besar dapat dibagi menjadi beberapa prosedur dan setiap prosedurnya merupakan bagian yang mudah diselesaikan. Dengan begitu program besar menjadi mungkin untuk diselesaikan. Lanjut di sini ada ciri-ciri, yaitu di sini ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, hanya memiliki satu fungsi tujuan. Dan yang kedua, berukuran kecil yang akan mempermudah dalam membaca dan memperbaiki. Dan yang ketiga, yang tidak tergantung pada prosedur lain. Jadi, variabel yang digunakan dalam prosedur tidak mempengaruhi variabel yang digunakan pada bagian lain di keseluruhan program. Oke, lanjut di sini. Nah, di sini ada contoh ya, contoh prosedur tentang pengurusan visa atau paspor di sini. Sini hanya contoh ya, hanya penggambaran saja. Jadi kita lihat bisa di sini yang prosedur pertama yaitu urus paspor. Nah, yang pertama isi formulir permintaan paspor dengan lampiran fotokopi KTP, kartu keluarga, dan pas foto. Yang kedua, serahkan formulir yang sudah diisi beserta biaya pembuatan paspor. Yang ketiga, wawancara dengan petugas imigrasi. Yang keempat, terima paspor. Dan prosedur yang kedua, yaitu urus visa. Yang pertama, isi formulir permohonan visa dengan lampiran fotokopi KTP, paspor, pas foto, tiket pesawat terbang. Yang kedua, serahkan formulir yang diisi beserta biaya pengurusan visa. Yang ketiga, terima visa. Dan yang prosedur yang ketiga, yaitu prosedur berangkat dari bandara. Yang pertama, datang ke bandara 1 jam sebelum keberangkatan. Dan yang kedua, jika sudah disuruh naik pesawat, tunjukkan tiket paspor dan visa Anda ke petugas. Yang ketiga, naik ke pesawat dan jalan. Dan di sini, nah, di sini bisa kita lihat, di sini merupakan penggambaran flowchart yang akan kita buat nanti. Jadi kita akan langsung praktek, kita akan langsung mengaplikasikannya di aplikasi Flowgridem. Dan di sini ada contoh ya, kita lihat bisa di sini gambaran dari prosedur-prosedur yang sudah kita lihat sebelumnya di sini sudah diaplikasikan dalam bentuk flowchart. Jadi di sini saya mempunyai eh, di sini ada satu contoh, tapi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu kasus atau masalah dengan menggunakan prosedur, yaitu menentukan suatu kasus yang akan diselesaikan. Setelah itu, deskripsikan permasalahan yang akan diselesaikan dengan menggunakan bahasa manusia yang bertujuan agar mudah dimengerti dan dipahami. Lalu, bahasa manusia tersebut diringkas kembali atau diubah menjadi bahasa pemrograman agar dapat dipahami oleh sistem komputer. Dan selanjutnya aplikasikan ke dalam bentuk flowchart yang dibuat dalam beberapa bagian agar suatu permasalahan tersebut menjadi mungkin untuk diselesaikan. Di sini kita lanjut. Nih, di sini saya punya contoh soal ya. Di sini buatlah algoritma untuk menghitung luas dan keliling suatu persegi panjang dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini ada prosedur hitung luas dengan parameter, masukkan nilai panjang dan lebar. Dan di sini prosedur hitung keliling dengan parameter masukkan nilai panjang dan lebar serta parameter keluaran keliling. Dan yang ketiga, algoritma utama adalah 4 persegi panjang yang memanggil kedua prosedur tersebut. Dan di sini kita langsung saja mengaplikasikannya di aplikasi Flowgridem. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Flowgridem ya.
Oke, balik lagi siapa yang bagi siapapun yang belum punya aplikasi Vloggeridem ini bisa kita download di Chrome ya, Chrome masing-masing. Kita download aja aplikasi Vloggeridem untuk laptop kita. Dan di sini di aplikasi Vloggeridem ini kita bisa mengaplikasikan, mempraktekkan sebuah algoritma, pemrograman, dan kita langsung bisa melihat hasilnya atau kita bisa ngerunning agar kita bisa tahu uh, suatu permasalahan atau yang kita buat yang kita akan selesaikan itu berjalan atau tidak, berhasil atau tidak. Jadi di sini balik lagi kita ingin menentukan kita akan menyelesaikan luas dan keliling persegi panjang menggunakan prosedur. Jadi yang pertama di sini kita ada pilihan di main, terus kita add function. Setelah itu di sini kita akan menghitung luas terlebih dahulu. Jadi kita luas. Sini kita klik luas, luas. Nah, di function name ini kita akan tuliskan luas dan di sini di bagian parameter kita di sini akan tambahkan di add dan kita tambahkan tadi yang dibutuhkan apa aja, panjang dan lebar, berarti kita tambahkan panjang terlebih dahulu, kita pakai p dan tipe integernya, tipe ininya, tipe parameternya yaitu menggunakan integer. Integer itu bilangan bulat. Kita oke, dan di sini akan terlihat parameternya ya, yaitu integer p atau panjang. Di sini kita tambah lagi karena kita membutuhkan panjang dan lebar, jadi kita tambahkan lagi l. Di sini tipenya tetap integer ya, yaitu bilangan bulat. Ini tambah. Nah, di sini sudah. Return tipenya jadi biarkan saja di none. Kita klik OK. Di sini akan terlihat luas dengan dalam kurung integer p dan integer l atau panjang dan lebar. Nah, di sini kita akan deklarasi. Kita ingin mencari apa sebelum kita mencari luas. Berarti kita deklarasi luasnya. Luas dengan tipe integer. Oke. Dan di sini kita ke assign. Assign ini dalam artian yaitu proses. Nah, jadi di dalam assign ini kita akan memasukkan rumus luas persegi panjang itu apa? Yaitu panjang dikali lebar. Jadi di sini kita akan mencari luas, variabelnya luas. Di expressionnya kita akan tulis rumusnya, yaitu p atau panjang dikali dalam pemrograman ini kita akan menggunakan simbol bintang yang artian di sini kali dengan p kali l. Nah, sudah. Setelah itu setelah kita masukkan prosesnya, langsung kita output, langsung kita keluarkan. Kita keluarkan yaitu output luas. Dan and then sudah jadi. Nah, kenapa sampai sini doang ya? Karena kita output luas ini, karena kita hanya mencari luas dan di sini hanya pengeluaran output luas, dan nanti kita setelah itu untuk cara yang ketiga nanti kita akan memanggil luas dan kelilingnya. Jadi sekarang kita buat kelilingnya lagi. Di sini luas sudah selesai ya, sudah selesai dibuat. Jadi kita tambahkan lagi keliling. Di sini kita tulis sama saja seperti tadi. Kita ingin mencari apa, yaitu mencari keliling. Keliling. Dan di sini parameternya kita tambah lagi ya, sama aja. Di sini tipenya integer yaitu p, kita oke. Di sini kita tambah lagi di add, kita tambah lagi l, tipenya tetap integer, bilangan bulat, dan return tipenya tetap none. Oke, di sini sudah terlihat keliling, integer p dan integer l. Setelah itu sama seperti tadi, kita declare terlebih dahulu. Terlebih dahulu itu apa? Kita akan mencari keliling, jadi kita declare keliling variabel. Nah, tipenya integer. Setelah itu sama seperti tadi juga kita masuk ke assign, yaitu caranya. Nah, di sini apa sih rumus keliling itu? Nah, rumus keliling itu kan 2 dikali panjang plus lebar. Jadi di sini kita tulis 2. Jadi dikali itu kita akan lambangkan dengan bintang ya, karena kan
memang sebelum pemrograman itu kalian tuh tidak dalam bentuk kali itu tidak bentuk X seperti ini, bukan. Jadi kita memakai bintang 2 dikali dalam kurung panjang plus lebar. Nah, seperti ini. Setelah itu kita oke. Setelah itu kita output ya. Terus kita output. Output apa? Output keliling. Karena kita tadi kan mencari keliling. Jadi kita keluarkan hasilnya yaitu keliling. Nah, di sini sudah jadi. Sampai output sini saja ya karena kita akan memanggilnya nanti. Jadi sini untuk luas. Ini kita luas sudah jadi sampai sini saja kan. Kita deklarasi terus kita proses dan kita keluarkan output. Yaitu di sini keliling sudah. Nah, bagaimana sih cara memanggilnya untuk mendapatkan hasil dari dua permasalahan ini atau dua cara ini agar kita mendapatkan hasil luas dari persegi panjang dan keliling dari persegi panjang. Nah, di sini ke bagian main. Di bagian main ini kita akan memanggil dua permasalahan ini atau dua cara ini yang sedang kita cari ini, yaitu luas dan keliling. Kita di main. Nah, di main ini kita akan kita masukkan deklarasi. Deklarasi apa sih? Nah, di sini kita akan memasukkan deklarasi X atau Y dengan tipe integer. Jadi, X dan Y ini kita gunakan untuk X itu untuk menentukan nilai panjangnya dan Y untuk nilai lebarnya. Karena kita akan nanti di running, kita akan tes, karena kita akan memasukkan nilai sesuai apa yang kita mau. Itu dengan simbol X dan Y. Oke. Di sini sudah. Setelah itu kita input. Setelah itu kita input. Kita input apa? Kita input X-nya. Kita masukkan X. Masukkan X dan di sini input lagi. Input Y. Nah, setelah diinput, di sini kita akan letakkan main atau cal. Nah, main di sini sendiri tuh untuk memanggil luas dan keliling yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita call. Kita call seperti apa? Kita call. Yang pertama kita akan menentukan apa? Pertama tadi kita buat luas. Jadi di sini kita call atau kita panggil yang luasnya terlebih dahulu. Luas dalam kurung X, Y. Nah, kenapa dalam kurung X, Y? Karena di awal tadi kita deklarasi X dan Y karena memang itu angka atau nominal yang akan kita cari dengan menggunakan rumus luas dan ruas keliling. Jadi kita call X, Y. Di sini kita panggil lagi. Kita call lagi. Keliling. Kelilingnya ya. Keliling. Dalam kurung X, Y. Dan di sini sebenarnya sistem sudah bisa dijalankan. Kita akan coba. Nah, di sini kita akan menentukan panjangnya berapa. Misalnya kita panjangnya 4. Dan lebarnya 8. Dan luasnya tadi kita memanggil atau kita nge-call. Yang pertama kita akan menuliskan di situ luas terlebih dahulu. Jadi yang pertama jadi kan, yang luas yang pertama berarti yang kedua tadi keliling. Jadi di sini luasnya 32, kelilingnya 24. Oke, di sini kita akan mempercantik lagi biar terlihat lebih terstruktur. Jadi di sini kita masukkan output. Kita tambahkan output. Di sini kita akan masukkan, jadi kita tanda petik ini agar kita bisa memasukkan output ini dan nanti kita pada saat merunning dia akan keluar perintah sesuai apa yang kita tuliskan di output ini. Jadi kita di sini kita perintahkan apa ya? Masukkan nilai
Masukkan nilai panjang. Oke, sama dengan kita tanda petik lagi, tutup tanda petik. Oke, seperti ini. Dan di sini X kita ibaratkan itu untuk memasukkan nilai panjang. Kita ganti X dan Y ini, X itu ibaratkan P atau panjang, dan Y ini ibaratkan L atau lebar. Di sini kita tambahkan lagi, setelah input X ini kita tambahkan lagi output, yaitu output. Di sini baru kita ulangi lagi seperti tadi, yaitu masukkan lebar. Masukkan nilai lebar. Titik 2. Itu kita petik 2 lagi. Nah, di sini kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini kita terlihat jelas. Di sini terstruktur. Jadi kita di running ini kita mengeluarkan perintah. Jadi kita bakal tahu kita nih masukkan panjang. Disuruh masukin panjang. Agar sebenarnya ini untuk terlihat lebih struktur aja ya. Di sini kita akan masukkan nilai panjang. Misalnya kita 6 panjang, masukkan nilai lebar. Sini ada perintah lagi yang kita masukkan, yang kita buat sebelumnya, yaitu masukkan lebar. Yaitu misalnya lebarnya 10 deh, kita buat 10. Nah, luasnya yaitu 60, kelilingnya 32. Setelah itu kita akan buat lagi nih di bagian sini, di atas 60 dan di atas 32 ini, agar kita tahu bahwa itu hasil luas atau hasil kelilingnya. Jadi di sini kita output lagi sama seperti tadi. Petik 2 di sini, langsung kita beritahu hasil luas persegi panjang adalah, kita titik 2 lagi. Nah, seperti ini. Jadi kita kalau ini kan luas. Nah, di sini luas, di main pertama ini luas. Jadi kita output di atasnya yaitu luas juga. Jangan nanti di sininya kita luas tapi di sininya kita beritahunya keliling. Itu bakal salah nanti. Jadi kita di sini kita hasil luas persegi panjang adalah, nah, di bawahnya akan keluar hasil luasnya. Dan di sini kita output lagi di atas bagian keliling ini. Kita akan membuat atau memberitahu bahwa itu hasil keliling, yaitu sini hasil keliling persegi panjang adalah titik 2 dan petik lagi. Dan di sini sudah jadi. Kita akan lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Dan di call ini, di luas X, Y ini kita manggil dari luas ini. Nah, mengapa di sini hanya output luas? Output luas. Di sini dia akan mengeluarkan hasil dari proses ini, panjang kali lebar ini, dan kita panggil di bagian main di sini. Dan begitu juga halnya dengan yang keliling ini. Jadi kita akan coba running. Sebenarnya ini sudah selesai ya, sudah clear semuanya, sudah finish sampai di sini saja. Ya memang cukup mudah tahapan atau kita mengaplikasikan sebuah prosedur, menyelesaikan masalah dengan prosedur ini. Oke, di sini kita akan coba running ya. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini dijadikan kita terlihat lebih terstruktur gitu. Kita di sini suruh menentukan nilai panjangnya. Misalkan kita di sini nilai panjangnya 8. Nah, di sini akan keluar lagi outputnya. Masukkan nilai lebar. Nah, ini yang kita buat tadi sebelumnya, yang kita buat sebelumnya. Masukkan nilai lebar. Ini bisa kalian buat sendiri, misalkan masukkan angka, masukkan nilai panjang atau nilai lebar terlebih dahulu, terserah. Karena memang di sini agak terlihat lebih rapi atau lebih terstruktur aja. Masukkan nilai lebar, misalnya nilai lebarnya 12 atau 14 deh. 14. Nah, di sini akan keluar langsung, di sini dia memberitahu bahwa hasil luas persegi panjang adalah 112 dan hasil keliling persegi panjang adalah 44. Jadi di sini tadi hanya kita memasukkan nilai ini saja dan kita
dikeluarkan. Di sini akan mengeluarkan hasilnya saja tadi kan. Tidak ada atau masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar, hasil terus persegi panjang dan hasil keliling ini tidak ada karena memang itu belum kita buat. Jadi di sini kita buat agar lebih tahu dan lebih terstruktur aja, lebih rapi dan hasilnya juga sangat rapi. Kalau sebelumnya kita hanya kita menginputkan nilai dan hasilnya saja seperti ini. Jadi terlihat tidak tidak rapi atau tidak sebagus ini. Ya mungkin sampai sini saja karena ini memang sudah selesai ya kita melakukan praktek tentang prosedur ini. Ini memang hanya seperti ini saja. Jadi ya sangat mudah memang dalam membuat prosedur eh, luas dan menentukan luas dan keliling persegi panjang. Jikalau kalian ingin menentukan rumus segitiga atau rumus-rumus yang lain, bisa menggunakan prosedur ini karena memang sangat mudah sekali memang membuatnya. Di sini kita sudah buat luas dan di sini kita sudah buat keliling dan di sini kita sudah memanggilnya atau untuk menentukan hasilnya agar bisa di-run yaitu di bagian main. Oke, mungkin sekian itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.